The number you have called is temporarily unavailable. Please try again later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita serta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak nyesal menekan video ini. Sebelum itu kita perkenalan. Perkenalkan buat para seluruh pemirsa, nama saya Muhammad Hanif Wahyudi, asal Medan. Saya sekolah di Az-Zikro Islamic School, punya Ustadz Arifin Ilham. Oke, di video kali ini kita bakal membahas tentang bagaimana caranya kita mengajak anak untuk bisa masuk pesantren. Ini yang banyak ujiannya untuk orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren. Buat anak-anak yang, mohon maaf, memiliki sikap yang kurang bagus dalam arti kurang adabnya, akhlaknya. Saya insya Allah masih memperbaiki akhlak saya di depan orang tua saya, di seluruh masyarakat. Insya Allah menjadi sifat tawadu milik Ustadz Arifin Ilham. Insya Allah kami akan, ini bukan kita sekedar belajar, tapi kita juga meresapi. Karena apa? Karena Allah itu mencintai orang-orang yang beradab. Dan kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan? Karena untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimil akhlak. Maka sebab itu, buat kalian yang baru datang dan orang tua yang melihat channel ini, insya Allah untuk berkelanjutan, kalian bisa tekan tombol subscribe dan share serta like. Karena apa? Karena ini menjadi amal jariah. Kenapa bisa dibilang amal jariah? Karena dengan memasukkan anak kita ke pesantren, ingatlah 3 amalan yang kita bawa mati itu apa? Yang pertama itu sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat. Misalnya kita ngajarin orang, ilmunya bermanfaat, insya Allah mengalir terus sampai kita meninggal dunia, insya Allah. Terakhir ini, anak yang soleh. Kenapa saya bilang anak yang soleh? Karena dia itu mendoakan kita sehingga kita mendapatkan pahala tetap ketika kita sudah meninggal. Yang pertama, kita itu harus sabar. Kenapa saya bilang sabar? Karena dalam menghadapi anak yang kita didik selama misalnya 14 tahun, 13 tahun, kita harus letak di pesantren, dia kan pasti akan nolak. Ini sekedar pengalaman saya. Jadi saya dulu sekolah di pesantren Modernul Hakim di Tembung, Medan. Jadi di situ saya dari kelas 1 sampai kelas 3 sanawiyah. Saya itu bisa dibilang saya nggak betah. Saya bilang saya nggak betah waktu pertama kali saya masuk. Dan kemudian setelah berjalannya waktu, orang tua saya tetap sabar. Sampai saya itu misalnya pulang, saya itu melonjak-lonjak nangis, minta pindah. Karena saya mengira orang tua saya itu membuang saya. Ternyata tidak. Karena orang tua saya itu cinta dan sayangnya kepada saya itu lebih dari apapun. Dari foto yang di sini, ya itulah yang kalian lihat. Itu muka saya melas parah, sumpah dah. Itu muka saya pengen nangisnya waktu foto bareng. Dan ujung itu tante saya itu bilang mereka itu mau jalan-jalan setelah nganter saya. Itu muka saya sumpah langsung kayak gitu, melas. Kenapa demikian? Karena itu sebuah pendidikan. Buat bapak dan ibu-ibu yang ingin masukkan anaknya pesantren itu perlu sabar. Kemudian kita itu ikhtiar. Ikhtiar dalam bagaimana? Misalnya, jika kita memiliki anak yang misalnya dia itu menangis di belakang kawan-kawannya. Itu
kuat, insya Allah bisa kuat lah memang harga dirinya. Karena apa? Karena dia masih memiliki malu. Kalau misalnya dia menangis di depan teman-temannya atau di mana-mana dia menangis, itu sabarnya harus lebih tinggi lagi. Dalam kayak mana misalnya caranya itu misalnya dijenguknya agak dibanyakin. Saya jujur pengalaman saya waktu saya kelas 1 sanawiyah, saya dijenguk bisa 3 kali seminggu, jadi 2 hari sekali gitu. 2 hari sekali bapak saya datang, mama saya datang, keluarga saya datang malam-malam jenguk saya. Itu orang tua saya ikhtiar lakukan. Lama kelamaan makin lama makin betah, lama-lama seminggu gitu. Makanya nanti dalam tubuh anak itu, dalam kolmun itu, hati anak itu akan mengeluarkan kata-kata, kasihan sekali orang tuaku ini. Pasti akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena dalam hati anak itu kita memiliki roh. Roh itu sudah ditentukan kebaikan dan keburukannya. Rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Allah menciptakan yang baik juga menciptakan yang buruk. Itu tergantung pada dalam diri kita sendiri. Jadi, kalau misalnya punya anak itu, misalnya dia berontak-berontak, misalnya dia katanya betah tapi dia sering melakukan kesalahan, cabut atau gimana, dia itu belum termasuk betah, karena dia itu pengen keluar lewat jalur kesalahan. Itu tidak boleh. Itu harus segera misalnya kita itu harus lebih pindahkan ke pesantren yang lebih ketat lagi. Karena apa? Karena ya gitulah, karena dia pandai dalam situasi seperti itu. Kemudian seminggu saya dijenguk. Lama-lama saya berpikir kasihan orang tua saya ini. Saya harus membahagiakan mereka. Mereka susah payah mencari uang. Pasti itu keluar di dalam hati anak bapak ibu ketika bapak ibu tetap ikhtiar untuk terus menetapkannya di pesantren. Lurus. Lillahi ta'ala niat pertamanya tadi. Kenapa? Karena Allah itu cinta dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi Bu, kalau anak ibu menuntut ilmu di pesantren, itu 100% dijaga Allah Bu. Matinya aja masuk surga Bu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Itu Bu. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia kembali. Maka saya memberitahu untuk bapak-bapak dan ibu untuk segera memiliki anak ingin masuk pesantren, segera, dan memiliki anak laki-laki, terkhusus laki-laki Bu. Karena apa? Karena mereka adalah calon pemimpin. Salah satu membuat saya itu belum termasuk anak santri itu penampilan saya Bu. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui, saya itu belum bisa dalam berpenampilan seperti santri. Saya masih terlalu gayanya kekinian, mengikuti zaman. Afwan, saya minta maaf kepada seluruh ibu-ibu semuanya karena saya menceritakan ini, karena ini kisah nyata saya. Saya menceritakan itu sesuai kepengalaman saya. Untuk terus ikut, ibu-ibu sekalian harus tekan tombol subscribe di bawah. Karena apa? Karena agar ini bisa dilihat oleh banyak orang, agar tidak sedikit generasi Islam yang terus memimpin. Jangan kita misalnya itu gimana ya, membiarkan anak kita itu terjerumus. Misalnya bukan saya menyempelekan sekolah-sekolah negeri. Buat bapak ibu yang Islam, anaknya itu yang laki-laki sayang kalau masuk negeri. Kenapa nggak jadi ulama aja? Kenapa nggak jadi penerus agama? Karena Bu, yang namanya gempa, tsunami itu tanda-tanda. Itu nggak akan terjadi kiamat karena itu cuma tanda-tanda. Jadi kata ustadz saya namanya
Al Ustadz Amrizal Batubara LCMA. Jadi kata beliau itu, orang mengetahui kalau misalnya kiamat itu akan terjadi ketika seluruh ulama ini meninggal. Jadi timbullah kebodohan kembali. Timbullah lagi yang aneh-aneh. Itulah jadinya orang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, orang lupa dengan Tuhannya. Itulah terjadi namanya kiamat. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, sayang kalau buat anak laki-lakinya tidak dimasukkan ke pesantren. Karena dengan foto saya tadi, itu malu di awal. Wajar. Karena apa? Karena kita udah lama sama orang tua, tiba-tiba kita dimasukkan ke tempat orang nggak tahu di mana, itu wajar. Jadi buat Bapak Ibu, saya memberikan motivasi, tidak ada kemajuan sebelum melangkah. Tidak ada kemajuan sebelum melangkah. Jadi Bapak Ibu itu harus melangkah terlebih dahulu. Kenapa? Bismillah, saya bisa. Insya Allah anak Bapak Ibu semuanya bisa jadi orang semuanya. Amin. Mungkin sampai di situ sajalah pengalaman saya, daily life, daily journey story. Saya Muhammad Hanif Wahyudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.